Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsana Lintang, kelas 11 IPA 5, absen 18. Di sini saya akan melakukan praktikum indikator asam basa alami. Tujuan saya melakukan praktikum ini yang pertama mengamati perubahan warna indikator asam basa alami, dan yang kedua menentukan sifat larutan menggunakan indikator alami. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah langkah pertama, haluskan bunga mawar dicobek sampai halus. Jika sudah halus, letakkan di dalam gelas. Langkah kedua, lakukan hal yang sama dengan daun pandan, yaitu dihaluskan dan diletakkan di dalam gelas. Langkah ketiga, setelah bunga mawar dan daun pandan dihaluskan lalu diletakkan di dalam gelas, tuangkan kunyit bubuk ke dalam gelas, lalu berikan masing-masing air hangat hingga sampai sepertiga gelas. Setelah diberikan sepertiga gelas, lalu diamkan selama 20 menit. Langkah keempat, sambil menunggu 20 menit, siapkan larutan yang akan digunakan untuk menentukan perubahan warna indikator, yaitu asam cuka, kapur sirih, dan garam dapur. Masing-masing berikan air hangat kira-kira sampai sepertiga gelas. Kemudian aduk. Setelah 20 menit, langkah kelima, ambil larutan indikator dari kunyit dengan menggunakan pipet tetes. Teteskan 2-3 tetes ke masing-masing larutan asam cuka, kapur sirih, dan garam dapur. Lalu aduk hingga menyatu dan amati warnanya. Dapat kita amati pada kapur sirih berubah warna menjadi orange keruh, pada garam berubah warna menjadi orange, dan pada asam cuka berubah warna menjadi kuning cernih. Langkah keenam, ambil larutan indikator dari pandan dengan menggunakan pipet tetes. Teteskan 2-3 tetes ke masing-masing larutan cuka, garam dapur, dan kapur sirih. Lalu aduk hingga menyatu dan amati warnanya. Dapat kita amati pada larutan kapur sirih berubah warna menjadi hijau lebih pekat, pada larutan garam berubah warna menjadi hijau seperti pandan, dan pada larutan cuka berubah warna menjadi hijau lebih cerah. Langkah ketujuh, ambil larutan indikator dari bunga mawar dengan menggunakan pipet tetes. Teteskan 2-3 tetes ke masing-masing larutan cuka, garam, dan kapur sirih. Lalu aduk hingga menjadi satu dan amati warnanya. Dapat kita amati pada larutan kapur sirih berubah warna menjadi sedikit hijau, pada larutan garam berubah warna menjadi kuning, dan pada larutan cuka berubah warna menjadi merah. Langkah ke-8, siapkan 4 gelas plastik, lalu masukkan pasta gigi, soda kue, Sprite, dan gula ke masing-masing gelas, lalu tambahkan air hangat. Sesudahnya aduk hingga menyatu. Langkah ke-9, ambil larutan indikator kunyit, lalu teteskan 2-3 tetes ke larutan Sprite dan pasta gigi. Lalu ambil larutan indikator pandan, teteskan 2-3 tetes ke larutan gula, dan ambil larutan indikator mawar, lalu teteskan 2-3 tetes ke larutan baking soda. Aduk hingga menjadi satu dan amati warnanya. Larutan Sprite diberi kunyit berubah warna menjadi kuning cerah. Larutan pasta gigi diberi kunyit berubah warna menjadi kuning keruh. Gula diberi pandan berubah warna menjadi hijau. Baking soda diberi mawar berubah warna menjadi hijau keruh.
Berdasarkan praktikum yang sudah saya lakukan, dapat diperoleh untuk data warna indikator pada larutan cuka atau asam indikator kunyit berubah warna menjadi kuning, dan untuk larutan kapur atau basa berubah warna menjadi merah keorangean, dan untuk larutan garam atau yang bersifat netral berubah warna menjadi orange. Lalu untuk indikator kedua yaitu pandan, pada larutan cuka berubah warna menjadi hijau muda, pada larutan kapur berubah warna menjadi hijau lebih pekat, dan pada larutan garam berubah warna menjadi hijau seperti pandan. Lalu untuk indikator ketiga warna bunga mawar, maka pada larutan cuka berubah warna menjadi merah, pada larutan kapur berubah warna menjadi hijau, dan pada larutan garam berubah warna menjadi kuning. Lalu untuk tabel yang kedua yaitu warna dan sifat larutan. Pada larutan pasta gigi saya memberikan kunyit, warna yang dihasilkan kuning keruh. Hal ini menimbulkan bahwa pasta gigi bersifat basah. Lalu untuk larutan Sprite saya memberikan kunyit, warna yang dihasilkan yaitu kuning cerah. Hal ini menunjukkan Sprite bersifat asam. Lalu untuk gula saya memberikan pandan dan perubahan warnanya menjadi hijau yang membuktikan bahwa gula bersifat netral. Lalu untuk larutan baking soda saya memberikan mawar dan warna yang dihasilkan yaitu kuning keruh. Hal ini membuktikan bahwa baking soda bersifat basah. Jadi yang dapat saya simpulkan berdasarkan praktikum ini, larutan dikatakan bersifat asam apabila diberi indikator alami, warnanya berubah menjadi lebih cerah dan larutan jernih. Lalu dikatakan bersifat basah bila diberi indikator warna berubah menjadi lebih pekat dan keruh. Lalu untuk netral, bila diberi indikator alami, larutan akan menyesuaikan warna seperti indikator yang diberikan, atau tidak menimbulkan perubahan warna lebih pekat ataupun lebih cerah. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.